Halo semuanya, kenalin aku Kevin Prayoga di sini sebagai alumni siswa dari GP Media. Jadi kali ini aku hadir sebagai alumni siswa GP Media dan aku berkuliah di ITB di jurusan Sistem Teknologi Informasi. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media? Kalau bukan sekarang, ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GIP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga loh. Yuk daftar sekarang! Jadi di sini aku mau sharing nih sama kalian. Jadi pertama kali aku mulai memikirkan gimana cara mau masuk SNMPTN nih. Sebenarnya udah kepikiran dari kelas 10. Tapi nggak tahu nih caranya gimana. Jadi sebenarnya aku tuh kayak mencoba research dulu. Aku tuh sebenarnya mau kemana SNMPTN dan gimana caranya SNMPTN di SMA aku. Soalnya aku beneran buta banget SNMPTN. Kayak aku waktu kelas 10 tuh belum les. Dan waktu kelas 10 tuh nggak ada sempat nanya ke siapa-siapa dulu. Jadi kayak research sendiri dulu aja gimana caranya. Dan yang aku pikirkan memaksimalkan nilainya di setiap semester, dan setahu aku tuh yang penting nilainya dia nggak turun naik, dia harus kayak grafik yang naik terus. Seingat aku tuh kayak gitu. Dan ya emang terbukti aku di setiap semester nilainya alhamdulillah tuh grafiknya naik, nggak turun naik gitu. Dan setelah itu di kelas 10 semester 2 itu nilaiku tuh mulai membaik dibanding semester 1. Dan aku mulai mencoba tanya-tanya ke kakak kelas. Dan kakak kelas aku tuh kayak ngasih sharing info kayak kalau mau SNMPTN tuh nilainya bagaimana. Habis itu biasanya di SMA aku tuh dikasih tahu sama kakak kelas kebanyakan pada masuk kampus mana. Kebanyakan tuh ada masuk UI, ITB, UGM, atau Universitas Brawijaya dan sebagainya. Dan waktu itu tuh kakak kelas aku tuh dia tuh pengennya di ITB Teknik Mesin atau fakultasnya FTMD. Dan emang aku tuh tertarik juga dengan FTMD. Jadi aku malah kepikiran mau masuk FTMD karena emang dari aku sendiri pun tertarik. Dan setelah itu dia ngasih tahu kalau misalnya nilainya tuh harus naik dan kalau bisa perbanyak sertifikat juga selama SMA. Dan waktu itu emang kebetulan aku ketemu dia tuh saat pelatihan OSK, Olimpiade Sains Kota, di mata pelajaran fisika. Jadi kayak aku juga mencoba nyari sertifikat, kayak yang penting dapat sertifikat dulu aja gitu. Jadi nilainya juga tapi harus naik. Nah, gimana cara nilainya naiknya? Dengan cara awalnya tuh hopeless gitu karena nilai kelas 10 tuh nggak terlalu bagus gitu loh. Dan mulai naik itu kelas 11. Kelas 10 itu udah coba les di sini juga di GP Media untuk kelas 10 semester 1 atau kedua gitu. Nggak inget sih, tapi kelas 10 udah mulai les. Dan setelah mulai les pun kebantu juga tuh, soalnya kayak apa yang dipelajarin di tempat les tuh udah duluan sebelum di sekolah. Jadi karena itu pas di sekolah tuh materi yang diajarin tuh udah cepet nangkep gitu loh, diajarin sama guru. Kayak si guru tuh ngajarin materi A, nah si A ini udah diajarin di tempat les, jadinya terbantu banget pas di kelas, implementasinya lebih kebantu lah karena di tempat les. Terus juga di tempat di GP Media juga sering banget konsul gitu loh, konsul materi apa gitu, misalnya matematika kayak ada PR tanya ke tempat les ini. Terus kalau ada PR fisika, kimia gitu-gitu, soalnya di sini kayak disediain gitu loh, enak banget pokoknya. Dan waktu itu kebetulan kelas 10 semester 2 ke kelas 11 itu guru-gurunya juga lumayan enak, menurut aku lumayan enak gitu di kelas-kelas aku. Cobalah kalau ke guru-guru tuh pendekatan juga gitu, maksudnya nah itu nggak bakal naik kalau misalnya cuma usaha doa, harus dengan doa juga gitu. Dan saya juga mencoba mendekati guru-guru waktu itu gitu sih, karena
Karena apa ya, kita mau mencoba, nah kita harus mencoba memikat hati guru dulu gitu. Kayak waktu SMA, ya coba satu-satu kayak mata pelajaran, misal fisika atau kimia, kita mencoba cari tahu tuh, si guru ini biasanya sukanya kalau pelajaran ini caranya gimana, cara ngadepinnya, biar kan tipe-tipe guru tuh beda-beda setiap mata pelajaran. Kayak ada yang suka kayak pas ulangan, jawabannya harus begini-gini, ada yang jawabannya harus kayak cara lain. Kayak kita harus nyesuaiin tipe guru gitu. Ada juga yang jawabannya harus pakai metode ini, dengan metode ini si gurunya lebih apa ya, lebih senang gitu. Ada yang kayak gitu. Dan waktu kelas 11 itu beneran kayak titik klimaksnya gitu, karena kelas 11 tuh nilai itu beneran naik banget. Kelas 11 semester 1. Soalnya kayak ngerasa waktu kelas 10 tuh kurang maksimal. Di kelas 11 itu mencoba meningkatkan masing-masing nilai mata pelajaran. Waktu itu sebenarnya aku tuh ada ikut organisasi juga, namanya organisasi pramuka di sekolah aku. Terus ada ikut ekstrakurikuler juga, olahraga, bulu tangkis. Nah, walaupun aku fokus sama berbagai pelajaran, jangan lupa juga jangan terlalu fokus dengan pelajaran banget gitu. Coba cari hiburan lah, karena kalau bisa belajar terus-terusan juga bakal stres juga. Karena orang yang belajar terus-terusan pun belum tentu dapat hasil yang maksimal kalau misalnya nggak ada istirahat gitu loh. Dan dari aku sendiri mencoba mencari hiburannya antara olahraga atau nggak main bareng sama teman-teman, dan mencoba lebih seriusnya tuh pas pokoknya di saat les atau diajarin di kelas tuh mencoba lebih serius. Maksudnya oke, boleh banyak main, tapi pas lagi diajarin atau lagi belajar jangan cengengesan, maksudnya jangan banyak leha-lehanya, fokus apa-apa yang diajarin gitu. Jadi setelah melalui berbagai hal itu dan hasilnya itu emang benar-benar terrealisasikan gitu, hasilnya nilainya juga alhamdulillah bagus, maksudnya sesuai dengan apa yang diharapin. Dan turning point-nya tuh waktu kelas 11 semester 2 itu aku tuh pokoknya kelas 10 ranking 7, terus semester 2 kelas 10 ranking 5, kelas 11 semester 1 ranking 2, terus kelas 11 semester 2 ranking 1, kayak naik terus gitu. Emang hasilnya benar-benar terrealisasikan gitu. Cobalah mendekati teman-teman yang emang lingkungannya juga baik, sehat, sama emang pintar-pintar itu, mencoba mendekati gitu. Dengan lingkungan yang bagus itu habit kita pun ikut terbawa gitu kan. Tapi dengan belajar terus-terusan juga itu nggak bagus ya, karena bisa, kalau dari aku sendiri bisa stres gitu kalau belajar terus-terusan. Dan kalau aku lihat teman-teman aku yang emang kerjaannya belajar terus, itu bakal kalah dengan orang yang lainnya santai tapi padahal dia sering belajar. Maksudnya kayak dia bisa nyimbangin antara sosial dan akademik. Nah itu yang beneran yang jadi pedoman aku gitu. Dan orang yang terlalu belajar banget juga terkalahkan sama orang-orang kayak gitu. Makanya aku juga bingung pas ada ranking paralel gitu ya di sekolah aku. Kalau Mas mau SNM itu orang yang kelihatannya aktif kemana-mana, kayak sosialnya bagus, ternyata nilainya juga nggak kalah bagus juga gitu. Dibilangnya sama orang yang emang suka belajar, sosialitanya tuh kurang, nggak kelihatan eksistensinya gitu. Jadi kayak ada beberapa faktor yang bikin nilai bagus tuh nggak harus belajar doang. Mungkin aku kasih tahu dikit, waktu pas mau SNM waktu kelas 12 itu matematika, fisika, kimia kok dirata-ratain tuh 91,93 itu dirata-ratain semua yang mata pelajaran penting-penting buat jalur undangan. Terus tapi kalau misalnya di rapot nilai akhirnya tuh masing-masing mata pelajaran kayak bagus-bagus gitu sih, alhamdulillahnya gitu. Kalau nggak salah ada 95, 96, 97 gitu. Kayak beneran kalau kelas 12 akhir tuh dan nilainya udah beneran maksimal banget gitu loh. Dan yang aku makin pengen jalur undangannya tuh ke ITB, karena menurut aku kayak di ITB tuh kalau aku bagus banget, pun aku nggak tahu itu cuman penilaian diri sendiri aja sih, kayak dibanding sebenarnya kampus lain tuh bagus, tapi menurut aku ITB lebih bagus gitu. Menurut aku nggak tahu ya, tapi sebenarnya bagus juga, emang selera masing-masing. Dan awalnya pengen masuk FTMD yang teknik mesin, tapi akhirnya berpindah ke STAY, Sekolah Teknik Elektro Informatika. Kalau ditanya kenapa tiba-tiba pindah ke fakultas itu, alasannya karena mau masuk elektro tadinya, mau masuk elektro dan seneng sama elektro atau enggak IT, kayak bidang yang coding-coding gitu. Dan itu kan kalau misalnya masuk ITB tingkat pertama itu masih TPB, masih belum masuk penjurusan. Jadi tertariknya ke arah sana tuh. Dan akhirnya pas jalur undangan mencoba memilih ke arah sana. Dan kalau ditanya
backup planningnya pun sebenarnya kalau misalnya memang gak masuk ITB harus disiapin belajar buat UTBK. Kenapa? Karena kalau misalnya emang bersender pada jalur undangan doang, kalau misalnya tiba-tiba nggak keterima kan, ya itu malah nyari mati gitu. Udah SNM nggak dapet, UTBK belum ada persiapan, udah itu mah tamat, riwayatnya tamatnya. Makanya kalau bisa harus, kalau emang pengen SNM juga harus dipersiapin belajar buat UTBK. Dan gimana caranya? Aku sendiri pun ikut les di bimbel gitu kan, di GP Media juga belajar UTBK gitu, kayak TPS sama TK. Kalau angkatan aku masih ada TK sih. Dan di situ aku juga coba belajar walaupun ada rasa kayak malas karena udah ada jalur undangan, kayak malas tapi belajar buat UTBK. Tapi emang pasti suka ada rasa kayak gitu. Tapi kalau dari aku sendiri mencoba melawan rasa malas itu ya mencoba dengan belajar UTBK kayak TPS, ya hal-hal yang ringan dulu aja lah. Karena pas udah SNM itu kan diambil dari semester 1 sampai semester 5. Semester terakhir tuh udah nggak diambil. Tapi walaupun udah selesai semester 5, aku tetap, maksudnya aku nggak berleha-leha gitu, nggak berpatokan SNM doang. Aku belajar TBK juga dengan beli buku buat latihan atau les. Itu buat aku udah terbantu daripada kalian kayak menunggu hasil SNM, kan itu juga malah nyari mati kalau menurut aku. Dan waktu proses mau masuk ITB itu kayak mencoba tanya-tanya ke kakak kelas dan coba konsultasi ke berbagai orang, kayak konsultasi ke tempat les atau enggak konsultasi ke BK sekolah. Kalau tempat les kan kayak dikasih apa ya, ada tryout gitu deh kalau nggak salah. Dan itu mencoba buat bantu aku juga sih, kayak belajar buat UTBK walaupun dari aku sendiri materi yang dipelajarin itu belum maksimal. Coba ikut kayak tryout yang di online gitu, coba ikut-ikutin aja. Dan aku tuh sempat beli tryout online gitu juga sih waktu dulu. Dan walaupun pada akhirnya keterima jalur undangan, tapi udah ada usahanya gitu loh, udah ada usaha buat mau belajar UTBK. Terus juga kan aku konsultasi, pas aku konsultasi kayak dengan nilai segini gimana, dan dicoba dulu aja kayak. Karena kalau jalur undangan kan bukan hanya nilai doang yang dilihat, kayak yang dilihat tuh alumninya juga gitu, alumni SMA tersebut. Kalau misalnya alumni SMA tersebut di jurusan yang kita mau emang banyak, ya coba aja kita masuk jurusan situ. Tapi kalau misalnya emang alumninya dikit dan kalau misalnya sama sekali nggak ada, ya kalian harus benar-benar siapin plan B-nya itu UTBK, karena ada kemungkinan kalian nggak keterima itu lebih besar persentasenya kalau misalnya nggak ada alumni ya gitu. Dan kebetulan alhamdulillah aku yang di stay alumninya ada lumayan, kalau nggak salah ada 5 orang. Jadi kalau dari aku kemungkinan masuknya, maksudnya harapan masuknya lebih besar persentasenya, tapi nggak menutup kemungkinan bisa aja nggak masuk. Maka dari itu jangan terlalu senang dulu walaupun masuk siswa eligible SNM dan bisa masuk. Ya siswa jangan terlalu senang dulu lah intinya. Kalian harus coba backup planningnya gitu. Dan alhamdulillah pas masuk siswa eligible, terus selama menunggu pengumuman kan aku kayak belajar iya buat TBK, tapi berdoa juga iya kayak ya Allah semoga bisa masuk biar nggak belajar TBK. kayak ada perasaan kayak gitu, kayak soalnya belajar TBK malas, tapi nggak boleh malas karena kalau nggak terima bisa mati. Kayak waktu dalam waktu sebulan, nggak tahu, kurang lebih sebulan dari pengumuman SNM ke jadwal TBK tuh kayak kurang lebih sebulan, dan harus benar-benar siap gitu kalau misalnya emang nggak terima. Dan makanya pada di saat pengumuman ya untungnya alhamdulillah keterima. Dan bener-bener waktu itu dibuka waktu, biasanya pengumuman SNM itu jam 3 sore. Seneng banget sih. Tiba-tiba pas dibuka, biru. Oke. Pesan dari aku buat anak-anak yang mau masuk ITB, khususnya mungkin yang mau masuk STE ya. STE itu jurusan, menurut aku fakultas yang ketat banget sih. Yang pokoknya sebenarnya semuanya fakultas di ITB itu bagus. Tapi masuk ITB itu susah. Mungkin pesan dari aku yang mau masuk ITB, harus bener-bener siapin mental, jiwa, dan raga. Dan belajar doang pun itu buat aku kurang. Kalian tuh harus benar-benar belajar dan coba mencari apa ya, kesenangan lain, kayak misalnya mencoba mencari hiburan. Karena kalau di TB belajar doang tuh rasanya hampa gitu loh. Kalian
kalian jangan coba belajar doang. Di ITB tuh banyak hal yang bisa kalian explore gitu loh di ITB. Dan kalian tahu sendiri kalau masuk ITB tuh susah, apalagi keluar. Karena di ITB sendiri mencari nilai bagus tuh susah. Karena dosen-dosennya emang susah juga. Jadi kalau menurut aku, kalian sebelum mau masuk ITB beneran kuatin niat kalian. Dan jangan dibawa takut, karena di-enjoyin aja. Kalian sebenarnya masing-masing kampus punya kesusahannya tersendiri. Tapi di ITB mungkin kelihatan orang tuh lebih susah dan lebih ketat. Padahal sebenarnya kalau kalian enjoyin di ITB dan mencoba perbanyak relasi dan mencoba mencari hiburan yang kalian mau, itu dari aku sendiri itu udah cukup banget buat persiapan kalian yang mau masuk ITB. Kayaknya harus bener-bener kuatin niat kalian, jangan setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah banyak banget yang keteteran ITB. Kalian harus bener siapin mental dan niat kalian. Dari aku sendiri segini aja yang bisa aku sampaikan. Semangat buat pejuang-pejuang yang mau masuk ITB. Aku tunggu kalian di ITB. Dadah.